Duel antar kelompok di Pati berujung maut. Dari 264 koperasi di Kendal, hanya 9 yang memiliki izin usaha. Kasus DBD meningkat, siswa diajak mencari centi. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 31 Juli 2024 kembali hadir menemani Anda. Setelah berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang siswa SMA di Kabupaten Pati tewas dalam duel maut antar dua kelompok remaja yang diduga dilakukan untuk menguji mental anggota baru. Dari kasus ini, polisi menangkap 2 tersangka dewasa dan 5 remaja serta menyita sejumlah barang bukti. Duel berujung maut terjadi antara 2 kelompok remaja di Kabupaten Pati. Seorang siswa kelas 10 SMA harus meregang nyawa akibat peristiwa ini. Insiden terjadi sekitar pukul 00.30 Minggu 28 Juli 2024 dini hari. Awalnya petugas menerima laporan adanya korban luka kritis yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pati. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban terluka setelah duel antar kelompok remaja Maju Tubruk Geng dan kelompok Slow di area persawahan Jalan Desa Gambiran Puri yang bertujuan untuk menguji mental anggota baru. Duel tersebut diadu 2 lawan 2 menggunakan senjata tajam. Malangnya korban yang berinisial MS terkena senjata di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia pada Senin 29 Juli 2024 siang. Sudah janjian sebelumnya untuk bertemu di lokasi untuk melakukan duel 2 lawan 2 dengan menggunakan sajam. Kemudian korban termasuk dari 2 orang dari kelompok Slow yang mengikuti duel tersebut, di mana dalam duel tersebut sajam dari kelompok NTG mengenai kepala korban sehingga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra Bangsa. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin 29 Juli 2024 siang hari korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dilakukan otopsi terhadap jenazah korban dan hasil penyebab kematian karena adanya pendarahan di kepala tersebut. Setelah dilakukan otopsi, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga. Barang bukti berupa ponsel, senjata tajam, dan sepeda motor diamankan polisi, sementara 2 orang tersangka dewasa dan 5 remaja ditahan di Mapolresta Pati. Dalam kasus ini, tersangka bahkan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso buka suara terkait dengan penggeledahan KPK di kantor DPRD Jawa Tengah mengenai penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang pada Kamis lalu. DPRD Provinsi Jawa Tengah siap mengikuti prosedur hukum dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini diungkapkan Hadi Santoso usai rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang. Wakil Ketua DPRD dari PKS ini menjelaskan untuk ruangan yang digeledah KPK, yakni ruang kerja milik Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, yang juga suami dari Wali Kota Semarang Wirita Gunariyati Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita. Hadi Santoso juga mengatakan saat ini Alwin Basri masih menjadi Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap dengan adanya penyidikan yang dilakukan KPK tidak mengganggu kinerja Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah semuanya berjalan, kita mengikuti prosedur hukum, kita menghormati apa yang sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Ya, kita berharap semuanya sesuai dengan koridor hukum. Kalau untuk Pak Alwin sendiri masih di ruang apa, Pak? Jadi Ketua Komisi D atau ada penggantian atau bagaimana Pak posisi Pak Alwin sekarang? Masih nanti nunggu ada usulan dari masing-masing dari partai pengusung. Untuk penggeledahannya di ruangannya mana aja Pak kemarin Pak? Pemeriksaannya di ruang mana saja Pak? Pak, penggeledahannya di ruangan mana aja Pak? Di ruang komisi dan ruangannya Pak Alwin. Oh, ruangan Pak Alwin ya Pak.
Tercatat sejak Rabu 17 Juli lalu, KPK berada di Kota Semarang dan sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa pimpinan OPD di Pemkot Semarang. Dalam penyidikan, KPK juga melakukan penggeledahan ruang kerja suami Wali Kota Semarang, Hefirita Gunariyati, yang menjabat sebagai Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari kasus ini, Selasa siang kemarin, Alwin Basri memenuhi panggilan KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari Semarang, Edufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Selamat Hari Jadi ke-283 Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, Gemilang menuju Indonesia Emas. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kava Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kava Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kava Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. BPBD sekawasan Muria dan Bojonegoro melakukan latihan dan simulasi penyelamatan korban kecelakaan laut di Rembang. Selain BPBD, simulasi juga diikuti oleh TNI Polri dan Basarnas. Ratusan peserta mulai dari BPBD sekawasan Muria yakni BPBD Kudus, Pati, Jepara, Grobogan, Blora, Rembang, dan BPBD Bojonegoro, serta TNI Polri, PMI, dan Basarnas ini mengikuti latihan water rescue atau penyelamatan di air. Simulasi ini digelar di kawasan Pantai Karangjahi, Rembang. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menuturkan pelatihan digelar di Rembang lantaran di kawasan ini rawan terhadap kecelakaan laut seperti kapal tenggelam. Di pelatihan ini para peserta siap dan sigap jika terjadi bencana. Utamanya yang berkaitan dengan water rescue. Tentunya ini suatu hal kolaborasi yang baik bagi kita, bagi kami, utamanya teman-teman BPBD bisa bersama-sama dengan instansi terkait untuk bisa meningkatkan kapasitas dan tentunya di sini asah-asih asuh saling membantu dengan kapasitas kemampuan yang ada bisa lebih meningkatkan teman-teman relawan, tentunya itu. Pak, kenapa water rescue, Pak? Ya, karena potensinya saat ini sebetulnya ada 14 jenis ya. Ini kan salah satu, menyesuaikan dengan potensi dan lokasi yang ada. Ya, karena di sini di Rembang ada Basarnas juga ada, Polair juga ada, TNI Polri-nya juga lengkap. Tentunya ini menjadi tempat yang baik, di lokasi yang baik pula untuk melaksanakan kegiatan latihan gabungan tersebut. Dari Rembang, Fikrio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dari total 264 koperasi aktif yang terdaftar di Kabupaten Kendal, hanya 9 yang sudah mempunyai izin usaha simpan pinjam. Hal tersebut diduga karena sulitnya dalam mendapatkan persetujuan bangunan gedung, PBG, dan sertifikat layak fungsi atau SLF. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, seluruh lembaga koperasi diharapkan segera mengurus surat izin usaha simpan pinjam koperasinya. Tujuan dari peraturan ini antara lain mendorong pembangunan koperasi yang berkualitas, mempunyai kapasitas hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta anggota. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kendal tadi menyatakan, proses untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP tidaklah mudah. Beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Permenkop tersebut, seperti mengurus persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsional, menjadi kendala karena tarifnya yang tinggi. Persyaratan itu yang teman-teman kesulitan dan juga timbul biaya tinggi itu ngurusnya PBG. Kalau dulu izin mendirikan gedung, IMB, sekarang PBG. Kemudian SLF, ini juga berbayar semua. Di Kendal hari ini itu untuk mendirikan gedung khususnya gerakan koperasi ini sangat mahal sekali. Nah, makanya hari ini saya mengambil dalam Sarasean dalam rangka Hari Koperasi itu ya mengambil tema itu perizinan itu tema kita yang sekarang baru membuat resahnya teman-teman koperasi. Sekretaris Daerah Kendal Sugiarto menyatakan bahwa proses perizinan usaha saat ini justru lebih mudah dan efisien
berkat adanya pelayanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik. Ada 610 koperasi dan yang aktif ada 264. Nanti kalau salah tolong dikoreksi, dilihat datanya. Kemudian yang sudah punya izin operasional simpan pinjam baru 9 koperasi. Maka kami mendorong kepada mereka untuk segera mengurus izin. Satu sisi yang lain kami juga mempersiapkan OPD terkait yang membantu perizinan itu, saya minta untuk dibantu. Nanti secara kolektif saja caranya. Kalau satu persatu nanti tidak kelamaan, kolektif saja bareng-bareng ajukan, nanti dibantu oleh konsultannya juga bareng-bareng sehingga proses perizinan itu bisa secepatnya bisa dikeluarkan secara masif. Cecep Iis, analis ahli kebijakan muda Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan Permenkop sebetulnya mempermudah perizinan. Seluruh format untuk mengurus izin sudah diatur dalam OSS dan dilakukan secara daring. Ya, dulu kan waktu zamannya masih manual, tatap muka gitu kan, ya banyaklah diantaranya yang tanda kutip berbuat nggak bener lah ya, mengurus izin gitu kan, ketemu gitu kan, rentan lah dengan bagi-bagi, ya semacam itulah, mungkin paham lah ya. Nah sekarang itu ada di OSS ya, yang mengeluarkan adalah BKPM ya. Terus kita juga membuat namanya Permenkop nomor 8 tahun 2023. Di situ sudah diatur namanya peraturan izin usaha simpan pinjam koperasi ya. Itu khusus simpan pinjam? Iya Pak. Di situ khusus mengatur perizinan usaha simpan pinjam koperasi ya di OSS ya. Cecep menambahkan untuk gedung yang disewa cukup menunjukkan surat perjanjian sewa. Sementara jika kantornya numpang, hanya perlu menunjukkan surat perjanjian numpang atau jika milik sendiri cukup sertifikat tanahnya saja. Dari Kendal Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan pada bulan November mendatang. Dan berikut rangkuman informasi Pilkada hari ini dalam Gebiar Pilkada 2024. Pemirsa, dari hasil pencocokan dan penelitian coklit, jumlah pemilih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bertambah 3.000 orang untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 Rabu 31 Juli. Jika bertambahnya data ini, maka jumlah pemilih di Temanggung menjadi 622.518 dari daftar penduduk potensial pemilihan DP4 619.618 orang. Dari hasil pencocokan dan penelitian coklit yang dilakukan Pantarli pada 24 Juni hingga 24 Juli, jumlah pemilih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bertambah 3.000 orang untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Sehingga jumlah pemilih di Temanggung menjadi 622.518 orang dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 619.518 orang. Anggota KPU Temanggung, Ragil Chandra Saputra, Rabu 31 Juli mengatakan, meski ada penambahan jumlah pemilih, pihaknya akan melakukan verifikasi data tersebut melalui penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Sehingga pada penyusunan ini akan diketahui jumlah pasti penambahan ataupun adanya pengurangan pemilih karena beberapa faktor, seperti penduduk yang baru berusia 17 tahun atau pemilih pemula, penduduk yang telah meninggal dunia, pindah status dari sipil ke TNI Polri atau sebaliknya, serta pindah tempat tinggal. Di beberapa itu karena ada beberapa warga yang KTP-nya udah lama keluar di 2010-an kayak gitu, tapi nggak masuk DP4. Jadi hasil temuan coklit itu menambahkan sebagai pemilih baru walaupun umurnya udah sepuh, bukan pemilih pemula tapi pemilih baru karena di DP4 nggak ada. Setelah penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran selesai, tahapan selanjutnya adalah penyusunan daftar pemilih sementara DPS. Tahapan itu dilakukan secara berjenjang, mulai pleno di tingkat PPS pada tanggal 2 hingga 4 Agustus, kemudian pleno di tingkat PPK tanggal 5 sampai 7 Agustus, dan di KPU Kabupaten pada tanggal 11 Agustus 2024.
Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Selamat Hari Jadi ke-283 Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, gemilang menuju Indonesia Emas. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya?
Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kakak Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tren kejadian DBD di Kendal dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Di Kendal, wilayah tertinggi kasus DBD ada di Kecamatan Boja. Waspadai semakin meningkatnya kasus tersebut, Dinas Kesehatan setempat mengajak siswa untuk aktif dan berpartisipasi melalui gerakan siswa mencari jentik. Data kasus yang ditemukan tahun 2022 bidang pengendalian penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mencatat ada sebanyak 457 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 29 kasus. Sementara tahun 2023 sebanyak 375 kasus dan 29 jumlah kematian. Kemudian di tahun 2024 sampai 22 Juli 2024 sudah ada 660 kasus dengan kematian sebanyak 23 kasus. Kasus tertinggi dan kematian di Kecamatan Boja yakni sebanyak 92 kasus dengan jumlah kematian 5 kasus. Di Kecamatan Boja kasus terbanyak ada di Desa Matese sebanyak 22 kasus dan Desa Boja sebanyak 13 kasus. Mengantisipasi lonjakan kasus DBD, Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan siswa mencari jentik atau semantik. Tujuannya meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya siswa dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan. Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Agustinus Bambang mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya membudayakan gerakan PSN dan perilaku hidup bersih dan sehat, sekaligus meningkatkan angka bebas jentik khususnya di wilayah endemis di Boja. Ini kasus demam berdarahnya relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga kami mencari inovasi supaya ada pemberdayaan masyarakat, terutama dengan cara siswa mencari jentik. Dengan pemberdayaan mulai dari anak-anak, nanti akan dilanjutkan dengan kader. Diharapkan dengan adanya siswa mencari jentik ini ada kesadaran dari anak-anak, mulai dari anak-anak akan tumbuh kesadaran untuk pemberantasan sarang nyamuk. Nah, itu tugasnya sendiri anak-anak gimana ya, Pak? Untuk anak-anak, jadi kita mengajari supaya anak-anak mulai dari sejak dini itu sadar bahwa demam berdarah itu dimulai dari pemberantasan sarang nyamuk, dari mencari jentik, kemudian dari pemberantasan sarang nyamuk, kemudian juga dari cara bagaimana dia menghadapi demam berdarah. Sedangkan Kepala SMP Negeri 1 Boja Dwi Isyanto mengatakan dengan adanya kegiatan tersebut, siswa tidak harus mengenal mata pelajaran saja. Namun siswa diajarkan untuk siap hidup bermasyarakat dengan cara aktif ikut dalam gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Siswa diajarkan mencari jentik nyamuk di genangan air seperti di bak mandi, tempat minum hewan ataupun genangan yang bisa digunakan untuk bertelur nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 1.000 anak yatim dan piatu di Kabupaten Kendal mendapatkan santunan dari Kementerian Agama setempat. Kegiatan dengan tajuk Lebaran Yatim yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia pada tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah. Sekitar 150 anak yatim piatu diajak bergembira. Mereka diajak bermain air di salah satu objek wisata di Patean, dilanjutkan dengan makan bersama dan mendapatkan santunan. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Cabang Kendal, Muhammad Taufik Rahman, menyebutkan kegiatan yang dilakukan setiap tahun selalu meningkatkan jumlah pesertanya dan menyesuaikan anggaran dan donatur. Santunan yang diberikan berupa uang sebesar Rp600.000, buku tulis, sarung laki-laki dan perempuan. Penyerahan diserahkan oleh Kepala Kantor Kemenak Kendal, para kabid dan Kepala KUA serta pengawas. Mereka karena capek makan dulu dan nanti acara seremoni dilaksanakan ya siang sebelum zuhur. Pada acara seremoni dari 100 anak yatim itu masing-masing mendapatkan uang Rp600.000, kemudian mendapatkan satu paket alat tulis, kemudian juga mendapatkan sarung. Dengan adanya Lebaran Yatim ini, setidaknya kami dari keluarga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal itu sedikit berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim. Makanya mereka kita ajak ke tempat atau tempat wisata yang mereka mungkin jarang untuk berkunjung di sana, sehingga mereka bisa bergembira. Selain itu, dalam rangka menyambut tahun baru 1446 Hijriah, sehingga kami termasuk melakukan kegiatan-kegiatan positif di bulan Muharram. Anak yatim dan piatu yang sudah kehilangan orang tuanya dihibur seperti layaknya anak seusianya. Senang.
Dek nanti kan Buat kebutuhan sekolah. kebutuhan sekolah. Sekarang kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Senang. Dek, dengan bertemu dengan teman-teman kayak gini itu saling kenal nggak? Enggak. Nggak kenal. Tapi bermain bersama jadi senang. Senang. Senang ikut renang. Lama nggak renangnya? Lama. Oh lama. Tabung. Ditabung. Tabungannya untuk beli apa nanti rencana? Beli barang-barang. Oh beli barang-barang. Senang dan bahagia. Senang dan bahagia ya. Kelas berapa sekarang? 6. SD mana? SDN Darupono. SDN Darupono ya. Kepala Kemenak Kabupaten Kendal, Mahrus, mengatakan lebaran yatim ini merupakan agenda tahunan yang digelar pada tanggal 10 Muharram, yakni menyatuni 1.000 anak yatim dan piatu. Uang dan juga alat tulis ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat baik antara Kementerian Agama dengan para pengelola panti asuhan yang ada di Kabupaten Kendal ini. Ada berapa anak yatim Pak yang hari ini datang? Hari ini yang datang ada 150 anak yatim. Kemudian kemarin pada lebaran anak yatim di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, kita sudah memberikan kepada anak yatim piatu sejumlah 1.000 anak yatim piatu. Mahrus berharap kegiatan ini bisa menjalin hubungan baik antar Kemenak dengan keluarga anak yatim piatu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, berikut kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI selengkapnya. Seorang siswa SMA di Kabupaten Pati tewas dalam duel baut antar dua kelompok remaja yang diduga dilakukan untuk menguji mental anggota baru. Dari kasus ini, polisi menangkap 2 tersangka dewasa dan 5 remaja serta menyita sejumlah barang bukti. Dari total 264 koperasi aktif yang terdaftar di Kabupaten Kendal, hanya 9 yang sudah mempunyai izin usaha simpan pinjam. Hal tersebut diduga karena sulitnya dalam mendapatkan persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi atau SLA. Tren kejadian DPD di Kendal dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Di Kendal, wilayah tertinggi kasus DPD ada di Kecamatan Boja. Mewaspadai semakin meningkatnya kasus tersebut, Dinas Kesehatan setempat mengajak siswa untuk aktif dan berpartisipasi melalui gerakan siswa mencari centi. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.